Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah ta'ala di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya Amirul Mu'minin fil Hadis, yakni Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang beliau wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan secara khusus kita hanya mengambil yang sahihnya dari kitab Adabul Mufrad, dan yang telah mentakhrij dan mentashih kitab tersebut di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan itu yang kita jadikan sebagai panduan. Dan kita masih di bab tentang nafaqatur rajuli ala 'abdihi wa khadimihi sadaqah. Ini bab yang sebelumnya, bab tentang nafkahnya seorang suami kepada budak dan pembantunya, ini terhitung atau dinilai sebagai sedekah. Dan sudah berlalu hadis yang ke-195. Kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, yang mana yang sahih, ya, menurut penulis Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, adalah hadis yang ke-197. Hadis yang ke-197. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir. Qala, beliau mengatakan, akhbarana Sufyan, telah memberitakan kepada kami Sufyan, an Muhammad ibn Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, anil Maqburi, dari Al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi,
yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang kemudian mengatakan, indi dinar, saya punya 1 dinar. Dan dinar adalah mata uang emas. Ya, mata uang emas. Saya punya 1 dinar. Qala, maka Nabi bersabda, anfiqhu ala nafsik, belanjakan untuk dirimu. Belanjakan untuk dirimu. Qala, lalu orang tersebut kembali mengatakan, indi akharu, saya masih punya dinar yang lain. Ya, bukan cuma 1 dinar yang dia punya. Qala, maka kemudian Nabi bersabda, anfiqhu ala zaujatik, belanjakan kepada istrimu. Ya, belanjakan kepada istrimu. Qala, orang tersebut kemudian berkata lagi, indi akhar, saya masih punya yang lain. Masih punya uang yang lain. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfiqhu ala khadimik summa anta absar, belanjakan untuk pembantumu, pelayanmu, lalu setelah itu tinggal engkau melihat mana yang lebih diutamakan setelahnya. Nah, hadits ini sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga hadits ini termasuk hadits yang bisa digunakan untuk berhujjah. Nah, di dalam hadits ini jemaah sekalian terdapat bimbingan dan arahan sekaligus pengajaran, ya, di dalam Islam tentang aturan yang mana terlebih dahulu lebih kita utamakan, lebih kita prioritaskan ketika memiliki mal atau harta. Ya. Nah, yang pertama Nabi sebutkan, ya, yakni ibda binafsik, mulai belanjakan untuk dirimu dulu. Maksudnya apa? Penuhi kebutuhan dasarmu dulu. Ya. Bukan penuhi gaya hidup. Bedakan gaya hidup dengan kebutuhan hidup. Ya. Kadang kita tidak bisa bedakan itu. Kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Penuhi kebutuhan hidupmu. Apa kebutuhan hidup? Di sana ada primer. Ya, ada sekunder. Ya, ada tersier. Ya, Nabi bilang orang ekonomi. Ya. Primer apa? Iya. Apa? Sandang, pangan, papan. Anda butuh sandang. Apa itu sandang? Ya, pakaian untuk menutupi aurat. Ya, untuk antum pakai salat. Nah, pakai untuk beli itu sesuai kebutuhan, kadar kebutuhan. Kebutuhan mendasar. Iya, pangan. Anda butuh makan 3 kali sehari. Iya. Atau mungkin tambah ngopi-ngopinya lagi. Iya. Nah. Iya. Kemudian papan. Anda butuh tempat untuk berteduh dari teriknya panas matahari dan dari hujan. Iya. Jangan kalau hujan tidak kepanasan, iya, atau kalau panas tidak kehujanan.
Nah, paham maksudnya? Iya, seperti orang yang naik motor. Iya. Itu bedanya kalau mau orang naik motor dengan naik mobil ya. Orang naik mobil panas, dia tidak kepanasan. Hujan, tidak kehujanan. Kalau orang naik motor panas, dia tidak kehujanan. Iya. Kalau hujan, ya dia tidak kepanasan sebab kehujanan. Nah, ini kebutuhan mendasar. Mulai belanjakan untuk kebutuhan dasarmu dulu. Kebutuhan hidupmu. Bukan gaya hidupmu. Ya. Sebenarnya yang bikin susah itu manusia bukan kebutuhan hidup, gaya hidup. Ya. Nah, apalagi kalau dia ini tidak pandai melihat ke bawah dalam urusan duniawi. Ya. Contohnya apa? Teman komunitasnya mungkin, contoh saja ya. Sudah beli pesawat. Kenapa dia mau beli pesawat? Saya juga bisa tonji beli. Tidak mau kalah. Padahal kemampuan ekonominya hanya bisa beli poligon, bukan pesawat. Nah, tapi dia paksakan. Kenapa? Style of lifestyle, gaya hidup. Padahal bisa banji naik poligon. Naik apa itu? Honda Astrea dan seterusnya. Nah, sesuaikan kebutuhan. Bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup madrasah, bilang orang. Tidak akan pernah merasa cukup. Kalau orang selalu melihat ke atas dalam urusan duniawi. Makanya Nabi sudah berikan tuntunan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang derajatnya, statusnya, posisinya di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas. Untuk urusan duniawi. Nah, untuk urusan akhirat dibalik. Lihat yang ada di atasmu. Tidak boleh kayak urusan duniawi. Untuk urusan duniawi, alhamdulillah. Saya masih punya misalnya sepeda. Sepeda biasa, mereknya Provocator. Aviator. Tidak usah lihat si fulan punya poligon, si fulan punya poligami. Si fulan tidak usah, itu aja. Selama itu masih bisa digunakan, masih kuat dan mapakoe, jalani saja. Nah, karena kalau mau pakai gaya hidup, jangan. Nah, nanti kita sebutkan bagaimana sifat dan karakter hamba Allah yang dikenal dengan istilah ibadur rahman. Nah, hamba Allah yang pilihan. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ke atas, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kau lihat yang di atasmu. Kalau kau lihat yang di atasmu, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu akan membuat kau meremehkan, memandang enteng nikmat Allah yang sudah ada pada dirimu. Kalau kelihatan melihat ke atas, ini untuk urusan duniawi. Lihat ke bawah. Nah, sudah punya satu istri, alhamdulillah. Tidak usah lihat ke atas. Syukur yang ada. Antum syukur yang ada, Allah sudah janji. La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur ditambah itu nikmat maksudnya. Nah, itu jemaah sekalian. Tapi kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Jangan dibilang saya cukup Al-Fatihah dengan 3 kul saya hafal. Cukup itu saya jadi imam di rumah dengan istriku. Si fulan bisa hafal 10 surah dari juz ammah. Masa saya tidak bisa? Kita harus melihat ke atas kalau urusan agama. Si fulan bisa hafal juz 30. Mulai An-Naba sampai surah An-Nas. Masa saya tidak bisa? Itu untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Nah, sebab kenapa?
Nabi SAW ketika memberikan tuntunan tentang masalah akhirat, beliau memberikan tuntunan minta yang terbaik untuk urusan akhirat. Iya, ketika beliau menyuruh kita berdoa meminta syurga, beliau menyuruh kita meminta syurga apa? Emperannya syurga? Ya, halamannya syurga? Enggak, syurga yang paling terbaik, Jannatul Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausa, kata Nabi. Kalau kau minta syurga dalam doamu, minta syurga Firdaus. Jangan minta yang penting masuk ke surga, kasih yang penting di saat aku dapat itu emperannya. Itu untuk urusan akhirat, lihat ke atas. Iya. Tapi untuk urusan duniawi, lihat ke bawah. Nah, dengan demikian kita akan mudah bersyukur kepada Allah. Jadi, iya, kewajiban nafkah pembelanjaan pertama kalau kita punya harta, iya, penuhi kebutuhan mendasar kita. Iya, penuhi kebutuhan mendasar kita. Nah, kemudian kalau masih ada lebihnya, iya, baru kita penuhi kebutuhan mereka yang berada di bawah tanggung jawab kita. Iya, mereka yang punya kebutuhan apa? Mereka yang berada di bawah, iya, tanggung jawab kita. Urutannya bagaimana? Iya, urutannya setelah diri yaitu az-zaujah. Siapa ini az-zaujah? Hah? Istri. Iya, istri. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana yang tidak punya istri? Ya, tidak usah tanya saya. Tanya pada dirimu, kenapa tidak beristri? Nah, jadi ya, istri dulu. Nah, istri dulu. Ini istri lebih didahulukan dibandingkan orang tua. Ya, dibandingkan orang tua. Seorang suami, dia punya istri. Iya, minta A, B, C, D. Iya, bersamaan dengan itu orang tua juga minta, ya, A, B, C, D. Yang mana lebih dahulukan? Iya, pertama dilihat yang mana yang betul-betul kebutuhan mendasar. Iya, kalau yang di istri itu kebutuhan mendasar, ya, sandang pangan papan, itu dulu penuhi. Ya, nah, itu dulu penuhi. Tayyib. Baru setelah itu penuhi kebutuhan orang tuamu. Iya. Lalu setelahnya penuhi kebutuhan anak-anakmu. Iya. Lalu setelahnya penuhi kebutuhan orang yang derajatnya di bawahmu. Iya. Karib kerabat yang memang miskin, iya, termasuk di antaranya sesuai dengan bab ini adalah pembantumu, pelayanmu, asisten rumah tangga yang kau pekerjakan. Iya, itu juga iya adalah tanggung jawabmu. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amfikhu ala khadimik, thumma anta absir." Kalau sudah dipenuhi kebutuhan mendasarnya semuanya, termasuk pembantu atau asisten rumah tangga kita, kata Nabi apa? Summa anta absar. Kamu silahkan melihat kemana lagi engkau hendak keluarkan atau belanjakan ya, harta yang kau miliki. Nah, di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang yang disifati dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Furqan, ya, dengan ibadur rahman. Salah satu karakternya apa? Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika dia membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Tidak boros, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan biasanya berlebih-lebihan itu tadi, ya, lifestyle. Nah, ya, boros dan berlebih-lebihan. Tapi tidak juga walam yakturu. Iya. Seke, pelit bin kikir, bahkan untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, untuk kebutuhan mendasarnya dia punya uang, bisa makan enak. Ya. Tapi dia lebih memilih Intel. Ya. Nah, tahu Intel? Intal, Indomie Tallo. Nah, padahal dia bisa makan yang bagus.
Iya. Nah, bisa makan coto kan? Iya, atau bisa makan ayam geprek. Iya. Nah, setelah itu tutup dengan donat. Iya. Bisa, tapi tidak mau cipe untuk dirinya sendiri nih. Iya. Nah, simpan pokoknya. Kalau dirinya seperti itu, bagaimana istrinya? Iya, inilah yang Nabi bilang orang Inggris dengan Pak Drekengang. Ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu Pak Drekengang. Pokoknya semua dihitung secara matematika. Istrinya mau ke pasar, dihitung. Termasuk lebihnya di Malaysia rupiah kemanakan. Ya. Nah, itu. Iya, mudah-mudahan tidak adalah di sini para suami yang seperti itu atau calon suami seperti itu. Ya, kenapa? Menderita itu istri. Ya. Nah, apalagi kalau si suami ini menuntut istrinya cantik. Ya, selalu cantik di hadapannya. Nah, sementara untuk cantik itu butuh modal. Ya. Apa tuh sangatnya? Gincu lipstik itu, tidak ada 5.000. Ya, belum lagi eyeshadow. Ya, bedaknya ada bedak pagi, bedak siang, bedak malam, ada facial foam, ada krim bat. Ya. Nah, mau istrimu cantik dan mapape sekaligus mapakui di hadapanmu, jangan pelit. Ya. Jangan pelit, apalagi kalau memang istrinya minta maaf, tidak cantik memang. Iya. Nah, iya. Itu para suami ingat itu, ya. Nah, jangan cuma menuntut kamu harus sesuai syariat, kamu harus cantik di hadapan suami. Cocok mi. Iya. Nah, tapi itu sekali lagi butuh modal. Nah, sehingga ya orang yang hamba Allah itu, yang ibadur rahman, dia tidak berlebihan, boros, tapi juga tidak pelit hatta untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia disifati berinfak qawama, pertengahan. Iya, tidak boros, tidak juga pelit. Ya, pertengahan daripada itu. Nah, pertengahan iya daripada itu. Nah, yang menjadi masalah jemaah sekalian atau menjadi muncul pertanyaan, setelah semua kebutuhan diri dan keluarga kita penuhi, iya, kita masih ada kelebihan uang, kelebihan harta. Kita mau berinfak. Yang mana yang kita berikan infak? Yang mana yang kita berikan sedekah dan semisalnya? Iya, ini yang kadang orang di situ ya, kadang keliru. Iya. Keliru dalam penempatan hal tersebut. Nah, padahal tuntunannya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah." Ya. Naam. La yastati'una darban fil ard. La yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Naam, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Di sini Allah sebutkan 6 kategori orang yang kita berikan ya dari harta kita, baik berupa sedekah atau infak, setelah kebutuhan pokok tadi sudah terpenuhi semua. Ya, semua sudah terpenuhi, baru kita melihat siapa yang boleh kita kasih sedekah dan infak. Dan jangan dibalik, sebab semua yang kita sebutkan tadi, diri, keluarga, anak-anak, istri, ya, termasuk membantu, itu wajib fardu ain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka yang di bawah tanggung jawab seorang suami, itu ada kewajiban untuk memberikan rezeki kepada mereka. Itu fardu ain. Nah, jangan dibalik, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana, sedekah sana, sedekah sini. Sementara dia dan keluarganya dicekik. Ya, itu tadi.
Iya, dia lebih suka makan intal, ya, 3 kali sehari. Nah, itu awal bulan itu terus, akhir bulan sudah berubah menunya, promah. Nah, sebab sudah kena penyakit mah. Ya, kau kira itu mie itu mungkin 1 bulan baru bisa dicerna dengan baik oleh usus. Iya, makanya tidak recommended itu yang namanya mie instan. Bukan mencelah makanan, tidak. Tapi tidak recommended menurut dokter yang pernah saya tanya. Iya, lama dicerna itu mie. Iya. Nah, hari ini antum makan 3-4 hari masih ada itu di dalam. Nah, masih ada. Nah, berat sebab kenapa bisa mie instan itu tidak melengket? Tahu? Harusnya kan melengket, namanya tepung terigu melengket. Iya. Nah, melengket itu ini tidak terpisah, walaupun sudah dimasak tetap terpisah. Itu ada bahan pengawetnya, Bro. Itu yang lama. Sama aja kalau plastik, antum makan plastik, itu langsung terurai di dalam usus. Oh, enggak lah. Ya, lama dan butuh proses. Nah, jangan mencekik diri sendiri. Iya. Nah, setelah semua terpenuhi, kita lihat siapa yang berhak kita berikan sedekah atau sumbangan atau bahasa lainnya. Allah sebutkan 6 dalam ayat ini. Pertama, lil fuqara, orang-orang miskin, orang fakir. Fakir, miskin. Fakir adalah mereka yang untuk kebutuhan hidupnya jauh dari cukup. Kebutuhan hidup jauh dari cukup. Ya, setengahnya tidak sampai. Kita makan 3 kali sehari. Dia 1 kali setengah makan saja tidak cukup. Itu fakir. Adapun yang miskin, setengah dari kebutuhannya tercukupi. Kita makan 3 kali sehari. Dia 1,5 makan. Dan terkadang di kondisi yang lain tidak cukup juga. Ya, itu miskin. Kemudian yang kedua, alladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terikat di jalan Allah. Maksudnya terikat, disebabkan dia berada di jalan Allah, entah itu disebabkan berjihad sehingga dia tidak ada kesempatan pergi kerja. Ini berjihad di medan perang, menghadapi musuh kaum muslimin, kaum kufar, berperang, tidak ada kesempatan pulang. Atau dia kasih tahu musuh, tunggu dulu, mau pulang kerja dulu. Enggak mungkin lah. Nah, ini yang seperti itu. Atau yang kedua, termasuk yang fi sabilillah, orang-orang yang sibuk dengan menuntut ilmu. Ini termasuk fi sabilillah. Orang yang sibuk menuntut ilmu. Nah, dan karena kesibukannya menuntut ilmu, tidak ada kesempatannya untuk mencari nafkah. Nah, ini semuanya masuk di situ, penuntut ilmu, masuk para asatidzah, masuk para kiai, masuk para masyayikh. Bahkan di antara kisah yang telah disebutkan oleh guru-guru kita, di antara guru-guru mereka seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau ketika di Madinah menuntut ilmu, belajar, dan kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan muhadharah, ternyata ada yang memperhatikan kondisi beliau. Nah, selesai penyampaian atau ceramah atau muhadharahnya, ada di antara pihak keamanan atau tentara yang menegurnya. Katanya ceramahnya sudah bagus, mantap, tapi satu kekurangannya, pakaian Anda kotor. Pakaianmu kotor, tidak bersih. Maka beliau sampaikan, baju saya cuma 1. Kalau saya cuci, saya tunggu bersih, baru saya pakai. Baru bisa pakai untuk ceramah. Ini Syekh Muqbil. Yang muridnya mungkin jutaan sampai saat ini. Nah, begitu. Dan di pondoknya sana, di Damaj, Yaman, itu semuanya serba gratis. Semuanya serba gratis. Nah, sebab beliau merasakan bagaimana pahitnya menuntut ilmu. Nah, dan para ulama yang menjadi donatur ke sana,
Itu luar biasa. Ya, mereka paham betul. Ini mereka para mujahid, para penuntut ilmu, tidak ada kesempatan untuk pergi kerja sebab mereka mesti menyelesaikan pelajaran-pelajaran mereka. Iya, kalau tidak menyelesaikan pelajaran-pelajaran mereka, tidak akan lahir yang namanya para dai. Ya, tidak akan lahir itu para dai. Para asal tidak mungkin lahir. Kenapa? Tidak ada yang khusus spesial belajar ilmu agama. Kalau tidak ada yang lahir, tidak ada yang belajar ilmu agama khusus, maka tidak lahir dai. Yang muncul adalah dai-dai karbitan. Ya, seperti zaman now. Asal bagus retorikanya, muncul di YouTube, khalas. Ya, permasalahan umat yang harusnya kita bertanya kepada para ulama, dia langsung putuskan sendiri. Nah, dan sudah terbukti, iya, betapa banyak peradaban hancur disebabkan fatwa-fatwa tidak beres oleh mereka. Lihat Suriah, ya, lihat Mesir, tidak ada keamanan. Itu akibat fatwa tidak beres. Orang cari fatwa, ya, dari orang-orang yang dianggap, wah, dia kayaknya ulama dan seterusnya. Gimana caranya? Ulama itu jelas siapa mereka. Nah, sehingga mereka inilah termasuk orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba aja lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus jadi rasul dan nabi, iya, beliau orang kaya raya. Makanya uang panainya beliau itu untuk menikahi Khadijah, luar biasa. Pedagang yang sukses. Tajirun ghaniyun. Bagaimana yang belajar Rasulullah? Coba bahasanya, Tajirun ghaniyun. Nah, sebelum dia terus jadi nabi dan rasul, begitu diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada kesempatan pergi berdagang. Ya, kenapa? Beliau sibuk menyebarkan Islam. Ya, kalau beliau fokus juga berdagang dan seterusnya, waduh, tidak tersebar di Islam. Ya. Nah itulah makanya mereka yang termasuk para mujahid. Nah, kemudian yang ketiga, la yastati'una darban fil ard. Iya. Orang-orang yang memang tidak mampu bekerja secara fisik, ya. Tidak mampu bekerja secara fisik. Paham maksudnya secara fisik? Iya. Atau dia tidak mampu pergi mencari pekerjaan disebabkan keterbatasan dia. Iya. Nah, keterbatasan dia. Iya, orang yang cacat fisik dan seterusnya. Wa yastahi aw la yas'alun nasa ilhafa. Orang miskin itu bukan orang yang suka minta-minta kiri kanan, minta beras 1 kali makan, 2 kali makan. Bukan itu kata beliau. Tapi orang miskin adalah orang yang asalnya tidak cukup dari sisi kebutuhan hidupnya, tidak cukup hartanya untuk kebutuhan hidupnya, tapi dia merasa malu untuk minta-minta. Dia menjaga kehormatan dirinya untuk minta-minta. Ini yang orang miskin kata Nabi. Iya. Dan itu mesti kita lihat. Iya, siapa mereka? Iya, dan seterusnya. Iya, makanya di dalam ayat ini juga simahuhum. Iya. Yahsabul jahilu aghniya minat ta'affuf. Itu golongan yang keempat. Ya. Kalau orang lihat dia, tidak miskin ji. Kenapa? Dia menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya dari minta-minta. Ya. Dia menjaga kehormatannya. Makanya orang yang tidak tahu menyangka aghniya, dia orang yang cukup. Ya. Yahsabul al-jahilu aghniya minat ta'affuf. Kenapa? Dia menjaga iffah, kemuliaan dirinya. Nah, iya. Dia menjaga kemuliaan dirinya. Ini orang yang layak, bukan orang yang kiri kanan sedikit-sedikit. Tolong beras, tolong. Padahal dari si fisik mampu untuk kerja. Iya. Nah, olehnya, iya, kita ingatkan ya kepada saudara-saudara kita yang punya profesi seperti itu. Iya, termasuk yang saya sampai sekarang ini tidak setuju. Ya, minta maaf yang para pengamen. Ya. Iya, masuk ke warung makan, baru jreng, baru belumpi, enggak tahu intronya ke apanya, langsung begini segala macam. Masya Allah, enak sekali ya. Ya, sementara orang di luar sana, ya, menjaga dirinya dari meminta-minta seperti itu, banting tulang, kadang tulangnya banting-banting, iya enak sekali. Iya, ini orang yang tidak layak.
Iya. Nabi suruh berikan kriteria. Itu orang miskin bukan yang suka minta kiri kanan. Tapi orang yang miskin itu orang yang menjaga dirinya. Dia tidak cukup sebenarnya, tapi dijaga kemuliaan dirinya dari minta-minta. Nah, dan ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, "Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-laqamatah wal laqamatan wat tamrata wat tamratan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghina'a yughnihi wa la yuftinu bihi fayatasaddaq 'alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas." Orang miskin itu kata Nabi, bukan orang yang keliling kemana-mana, ya, di tengah-tengah manusia minta-minta sesuap makanan, 2 suap makanan, sebiji kurma, 2 biji kurma, ya. Ya, walakin tetapi orang yang al-miskin, ya, alladzi la yajidu ghina'a yughnihi, adalah seorang yang asalnya kebutuhan dasarnya tidak cukup dia untuk dia. Iya. Dan itu tidak diketahui oleh orang. Sebab kenapa? Dia tidak minta-minta. Iya. Nah, dia tidak minta-minta. Dan orang yang jeli itu akan tahu si fulan ini sebenarnya tidak cukup, tapi dia lebih memilih untuk diam. Nah, ini orang yang lebih layak. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula, iya, di kategori yang lain kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini yang keenam. Ya, kalau raciknya, iya. Nah, jangan suka seperti itu. Jaga kemuliaan diri Anda, ya. Wa man yasta'fif yarfahu Allah, kata Nabi. Siapa yang menjaga kemuliaan dirinya, Allah akan jaga kemuliaan diri dia. Nah, kecuali kalau memang tidak ada jalan lain. Itu pun tidak sembarangan diumbar. Cukup kepada orang yang kita anggap layak. Iya, misalnya ya, ada orang yang memang betul-betul tidak ada sama sekali beras di rumahnya. Ya, mungkin sudah 2-3 hari asapnya. Dapurnya tidak berasap. Nah, tidak ada yang tahu kondisinya. Iya, boleh ketika itu untuk menjaga jangan sampai terjadi mudarat. Ya, mudarat untuk dirinya dan keluarganya. Iya, bukan langsung diumbar di grup misalnya, tapi coba lihat siapa yang kira-kira dianggap bisa membantu. Itu japri saja. Nah, japri saja dia. Tidak usah diumumkan, si fulan habis berasnya, bedika. Itu sudah malunya luar biasa. Kecuali kalau memang dia tidak punya lagi rasa malu, saya tidak tahu itu. Nah, seorang muslim itu jaga kehormatannya, jangan. Nah, tentu mesti sensitif. Lihat saudara-saudara kita, lihat ikhwan-ikhwan kita. Nah, jangan sedikit-sedikit itu tadi modelnya kayak gitu. Nah, ya. Di sini banyak pebisnis, baru merintis, ya, baru merintis usaha. Dan prinsip mereka sederhana, walhamdulillah. Yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalaupun ada lebihnya, ya bisa dipakai kawin lagi. Nah, kalau ada lebihnya, nah kan enggak jelas itu. Nah, ini jadi tinggal kita lihat siapa mereka yang layak untuk kita berikan infak atau sedekah kita. Kemudian, terkadang infak dan sedekah itu kita lebih utamakan disebabkan maslahat yang mau dicapai besar. Contoh, kita punya keluarga, ya, entah itu sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, yang selama ini antipati sama kita. Ya, awalnya cuma antipati dengan jenggot kita, maka lain dia. Ya. Kemudian antipati dengan kita punya gaya sholatnya tidak seperti gaya sholat umum. Ya. Antipati lagi dengan sukanya belajar agama dan seterusnya. Pokoknya aliran sesat ini. Orang seperti ini, biasanya kalau antipati seperti ini, coba diberikan dia infak. Ya, berikan dia infak. Kenapa? Sebab itu mujarab. Di zamannya Nabi, orang yang benci kepada Nabi, iya, dikasih 100 ekor onta. Ya. Benci sekali. Dia bukan cuma benci kepada Nabi, benci sama Islam. Ya.
Begitu dikasih ras onta, subhanallah. Iya, manusia yang terbaik itu Muhammad. Iya. Langsung Nabi bilang manusia terbaik itu Muhammad. Agama terbaik itu Islam. Bayangkan. Iya. Itu kenapa? Untuk melembutkan hatinya. Dua maslahat antum bisa capai. Pertama, dia tidak benci dengan agama Islam lagi. Yang kedua, menyambung hubungan silaturahmi dengan dia. Sebab dia berusaha putuskan. Nah, dua masalah ini besar untuk dunia dan akhirat. Iya. Nah, jadi kalau ada yang musuhi kita dari kalangan keluarga, antipati kita dari kalangan keluarga, iya, tenang, ada kesempatan untuk menjinakkan hatinya. Iya. Kapan misalnya kayak Idul Kurban, ya. Kita ikut kurban, bawakan daging. 1 kilo saya bawakan daging. Kayak gimana begitu? Ya. Dan mungkin cuma Anda yang berikan dia daging. Justru dari orang yang dia benci. Ya. Nah, itu punya maslahatnya dua. Dia akan lunak hatinya dengan Islam. Ya. Ya. Mungkin juga tanya kapan ada taklim? Ya. Mungkin selama ini kiri kanan nak iklankan aliran sesat itu. Waspada kau, Wahabi. Negerinya itu di Saudi. Ya. Tapi kalau ada masalah lari ke sana aja, aman di sana. Ya. Heran tuh gak saya itu. Ya. Sebelum ada masalah, negeri Wahabi sesat dan menyesatkan. Ya. Tapi ini haji ke sana. Ya. Sudah itu ada masalah, sembunyi 3 tahun di sana. Berarti negeri Wahabi aman dong. Kenapa tidak ke Inggris kah, ke Irlandia kah, atau ke Ethiopia kah, ya, ke Kutub Utara kah, dan seterusnya. Ternyata negeri Wahabi aman, 3 tahun tidak ada yang garu-garu di sana. Ya. Nah, selama ini kual-kual itu negeri Wahabi sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Iya, begitu lari ke sana aja. Nah, makanya ya ini pakai ini. Iya. Nah, sudah masuk waktu Isya. Nah, jadi silahkan lihat urutannya itu. Ya, siapa yang paling pokok kita berikan pembelanjaan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kebutuhan Anda keluarga belum tercukupi, kok kiri kanan, sana. Ini namanya tidak faham agama dengan baik. Iya, tidak faham agama dengan baik. Dan juga jangan dibalik, berlebih-lebihan untuk diri dan keluarga. Iya, begitu tiba masanya nyumbang A, nyumbang B, enggak ada. Iya, ini juga tidak seperti itu. Iya. Nah, ingat, harta yang kita miliki saat ini, iya, hanya 2 kemungkinan. Kalau itu halal, siap-siap dihisab. Iya. Siap-siap dihisab. Kalau itu haram, siap-siap diazab. Ya, itu saja. Tidak ada. Cuma 2 ini. Harta yang saat ini kita miliki. Iya, sedikit atau banyak. Semakin banyak, semakin panjang urusan. Iya, makanya dalam hadits Nabi SAW, ketika ada yang diputuskan miskin dan kaya sama-sama masuk surga. Siapa dulu masuk surga? Orang miskin 500 tahun dulu masuk surga. Kenapa? Orang kaya ini setiap sen